yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Adil Makmur mendapat mandat dari rakyat pada pemilihan umum 17 April 2019 yang akan datang. Amin. Kami juga ingin menyampaikan kepada saudara apa-apa yang menjadi kegusaran kami, apa-apa yang mendorong kami untuk terus berjuang dan terus berada di dalam kancah politik dan menawarkan diri kami untuk memimpin dan membela negara kesatuan Republik Indonesia. Hidup Prabowo. Saudara-saudara sekalian, beberapa waktu yang lalu saya mendapat laporan seorang buruh tani, seorang bapak, seorang kepala keluarga namanya Hardi di Desa Tawangharjo, Grobogan, Jawa Tengah, meninggal dunia karena gantung diri di pohon jati di belakang rumahnya. Almarhum gantung diri meninggalkan istri dan anak karena merasa tidak sanggup membayar hutang, karena beban ekonomi dirasa terlalu berat. Selama beberapa tahun terakhir ini saya mendapat laporan ada belasan cerita tragis seperti Hardi ini. Ada kisah seorang guru di Pekalongan gantung diri. Terakhir tanggal 4 Januari yang lalu, Ibu Sudarsih di Desa Watu Sigar, Gunung Kidul gantung diri. Ini kisah-kisah yang masuk berita. Yang tidak masuk berita mungkin lebih banyak lagi. Saya juga baru datang dari Klaten. Di situ petani-petani beras bersedih karena saat mereka panen beberapa bulan yang lalu banjir beras dari luar negeri. Saya juga baru-baru ini dari Jawa Timur. Di sana banyak petani tebu yang bersedih karena saat mereka panen banjir gula dari luar negeri. Sementara itu banyak emak-emak kita di mana-mana mengeluh harga-harga sudah tidak terkendali dan tidak terjangkau. Harga telur, harga daging, harga beras sudah sangat berat dirasakan oleh rakyat kita. Ganti presiden. Bagaimana bisa di Republik ini harga gula 3 kali lebih mahal dari harga dunia? Betul. Saudara-saudara sekalian, pada saat petani garam juga mengalami kesulitan, banjir bergaram dari luar negeri. Saudara-saudara, kita impor semua bahan-bahan pangan yang mampu diproduksi oleh rakyat kita sendiri. Saudara-saudara, kadang-kadang kita heran, apakah ada pemerintah yang seperti sekarang seolah-olah membiarkan rakyatnya sendiri tidak dibela, saudara-saudara. Ganti presiden. Inikah negara yang kita cita-citakan dan diperjuangkan oleh para pendiri bangsa kita? Inikah yang dicita-citakan oleh Bung Karno, oleh Bung Hatta, Bung Syahrir, Panglima Besar Jenderal Sudirman, Kiai Haji Hashim Asyari, Kiai Haji Ahmad Dahlan, Kiai Haji Wahid Hashim, Kiai Haji Agus Salim Bung Tomo, I Gusti Ngurah Rai, Mayor Dan Mogot, Walter Monginsidi. Negara yang sekarang begitu banyak rumah sakit menolak pasien karena BPJS belum mendapat bayaran sekian bulan, yang rumah sakitnya terpaksa juga mengurangi pelayanan kepada rakyat yang paling membutuhkannya. Negara yang 1 dari 3 anak di bawah 5 tahun mengalami gagal tumbuh karena kurang protein, kurang gizi, karena ibunya juga kurang protein dan kurang gizi selama masa mengandung. Saudara-saudara sekalian, apakah kita mau terus seperti ini? Menjadi
bangsa yang kalah sebelum keluar dari kandungan ibu. Tidak. Negara yang terus menambah utang untuk membayar utang. Banyak negara meminjam uang berutang, tapi mereka hutang untuk produksi. Kalau $1 di Republik Rakyat Tiongkok setelah 10 tahun mereka pinjam menjadi $14. Di Vietnam $1 dipinjam selama 10 tahun menjadi $14. Di Indonesia $1 setelah 10 tahun jadi $3 atau $4. Saudara-saudara sekalian, apakah ini negara yang kita inginkan? Negara yang utang untuk bayar gaji pegawai negerinya. Negara yang membiarkan BUMN kita yang kita banggakan, Pertamina,